Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Insyaallah kami dari kelompok 3 dan kelompok 8 akan mempresentasikan tentang Corporate Social Responsibility atau yang disebut dengan CSR. Yang akan mempresentasikan di awal yaitu Saudara Ahmad Zaki. Waktu dan layar. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apa itu CSR? CSR itu adalah tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan. Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan di Indonesia. CSR diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mewajibkan perusahaan menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari operasional bisnis mereka. Lanjut, regulasi CSR di Indonesia. Jadi, regulasi CSR di Indonesia itu adalah kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan Corporate Social Responsibility di Indonesia dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan PP Nomor 47 Tahun 2012 mempertegas kewajiban tersebut dengan mengatur mekanisme pelaksanaan, pelaporan, dan sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban CSR. Oke, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk program CSR. Bisa dilihat di sini oleh teman-teman semua. Adapun program-programnya terdiri dari 4. Sebelum memasuki bentuk-bentuknya, ada penjelasan sedikit tentang program CSR. Program CSR yaitu mencakup berbagai bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dan kita masuk ke dalam bentuk-bentuk program CSR. Yang pertama yaitu ada pendidikan, yang dimana kita bisa lihat di sini dapat mendapatkan beasiswa, pembangunan sekolah, dan pelatihan keterampilan. Beasiswa yang dimana kita sebagai mahasiswa mendapatkan beasiswa oleh perusahaan-perusahaan dalam memudahkan untuk berkuliah. Adapun pembangunan sekolah, kita bisa ambil contohnya yaitu di Aceh yang waktu itu terjadi gempa atau banjir bandang, yang dimana seluruh sekolah hancur. Nah, tujuan program CSR itu yaitu pembangunan sekolah dan pelatihan keterampilan. Yang kedua ada kesehatan, layanan kesehatan gratis atau BPJS ya, bisa disebut dengan BPJS, penyediaan air bersih dan sanitasi. Yang ketiga itu lingkungan, penghijauan, pengelolaan limbah dan energi terbarukan. Yang terakhir itu pemberdayaan ekonomi, pelatihan UMKM, akses modal, dan pengembangan wirausahaan lokal. Oke, adapun kita lanjutkan contoh CSR sukses di Indonesia, yaitu program-program unggulan dari perusahaan BUMN dan swasta nasional yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pertamina menjalankan program, yaitu Pertamina Peduli, di bidang pendidikan dan lingkungan sekitar. BRI memberdayakan UMKM melalui program
KUR. Dan adapun perusahaan Unilever di Indonesia mendukung sanitasi dan kesehatan masyarakat pedesaan. Astra Internasional aktif dalam program penghijauan dan beasiswa pendidikan nasional. Lanjut. Adapun manfaat dan dampak dari CSR. CSR memberikan manfaat nyata bagi perusahaan, masyarakat, dan lingkungan secara berkelanjutan. Program CSR yang efektif meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik terhadap perusahaan bisnis yang bertanggung jawab secara sosial, cenderung lebih berkelanjutan dan diminati investor. Dampak positifnya yaitu bagi masyarakat menciptakan hubungan harmonis antara perusahaan dan komunitas lokal di seluruh Indonesia. Lanjut. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Dilanjutkan oleh presentasi kelompok 8. Sekian. Ini ya kan, Pak. Bukan. Gan, lu mulai, Gan. Sok. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan apa itu lebih dalam dari pembahasan CSR yang sebelumnya sudah dijelaskan. Oke, next. Next. Di sini ada beberapa peraturan di Indonesia, yaitu dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Implementasi CSR adalah pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Bentuk-bentuk implementasi CSR yaitu ada 4. Yang pertama ada pendidikan, beasiswa, bantuan sekolah, dan juga pelatihan. Yang kedua, kesehatan pengobatan gratis, bantuan fasilitas, dan juga kesehatan. Ekonomi pemberdayaan UMKM, bantuan modal usaha. Dan yang terakhir ada lingkungan penghijauan, pengelolaan limbah, dan juga konservasi alam. Okay, next. Next. Iya, yang ini. Lanjut. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Pelaporan CSR adalah penyampaian informasi mengenai program CSR yang telah dilaksanakan perusahaan sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Isi laporan CSR umumnya yaitu meliputi yang pertama adalah program yang dilaksanakan, yang kedua dana yang digunakan, yang ketiga pihak yang menerima manfaatnya, dan yang terakhir hasil atau dampak program itu sendiri. Oke, next. Nah, dan juga CSR ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dalam pasal 34, perusahaan yang tidak melaksanakan CSR dapat dikenai sanksi administratif.
Apa aja sanksinya? Yaitu sanksinya peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal, dan juga pencabutan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal. Oke, next. Mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifda. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, selanjutnya ada perbedaan CSR dengan charity atau amal dan filantropi. Nah, bisa dilihat ini di kolom ini ada CSR, charity, atau filantropi. Kalau CSR atau correspondability itu merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Sedangkan charity itu pemberian bantuan atau donasi untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Dan kalau filantropi itu adalah kegiatan kedermawaan untuk mengecualikan perubahan sosial jangka panjang. Untuk CSR ini sifatnya berkelanjutan dan terencana. Kalau charity itu bersifat jangka pendek dan sesaat, dan sedangkan filantropi ini bersifat jangka panjang. Nah, meskipun sama-sama bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat, CSR berbeda dengan charity dan filantropi. Charity atau amal biasanya berupa bantuan seperti pemberian uang, sembako, atau bantuan bencana yang bersifat jangka pendek. Sedangkan filantropi ini memiliki cakupan yang lebih luas dan berorientasi pada perubahan sosial jangka panjang, misalnya seperti pemberian beasiswa atau pembangunan fasilitas umum. Nah, sedangkan yang sedang kita bahas ini itu CSR, yang merupakan tanggung jawab perusahaan yang terintegrasi dengan kegiatan usahanya dan bertujuan untuk menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Jadi charity dan filantropi lebih bersifat sukarela, sedangkan CSR ini bagi perusahaan tertentu merupakan kewajiban dan diatur oleh hukum. Jadi charity ini membantu sesaat, filantropi menciptakan perubahan, sedangkan CSR ini membangun keberlanjutan. Selanjutnya ada penerapan CSR. Awalnya CSR di Indonesia bersifat sukarela dan lebih banyak berupa kegiatan atau amal. Nah, seiring berkembangnya CSR ini menjadi bagian dan tanggung jawab perusahaan diatur oleh hukum. Dasar hukumnya itu ada UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua itu UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Yang terakhir PP nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terbatas. Selanjutnya penerapan CSR dilakukan dalam berbagai bidang. Yang pertama seperti yang tadi dijelaskan di bidang pendidikan, yaitu seperti beasiswa atau bantuan sekolah. Yang kedua itu ada di kesehatan seperti pengobatan gratis, bantuan fasilitas kesehatan. Selanjutnya ada di bidang ekonomi seperti pemberdayaan UMKM, bantuan modal usaha, dan lain-lain. Yang selanjutnya di bidang lingkungan seperti penghijauan, pengelolaan limbah, dan konservasi alam. Yang selanjutnya saat ini CSR lebih diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Jadi perkembangan CSR di Indonesia ini menunjukkan perubahan dari kegiatan sosial sukarela menjadi tanggung jawab perusahaan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Oke, selanjutnya di kesimpulan atau penutup dapat disimpulkan bahwa corporate social responsibility merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan yang tidak bersifat moral, tetapi juga memiliki dasar hukum di Indonesia. Pelaksanaan CSR diwujudkan melalui berbagai program sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya CSR, perusahaan tidak hanya memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, CSR ini perlu dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan berkelanjutan agar manfaatnya dapat
dirasakan oleh seluruh pihak. Oke, mungkin itu saja yang dari kelompok kami presentasikan. Jika ada pertanyaan, nanti boleh kita diskusikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.